bagaimana menumbuhkan percaya diri kepada para ustadz kita yang selama ini berdakwah, tentu mengajak kepada jalan Allah, fisabilillah, namun juga dia tampil dengan menawarkan produk gitu, Ustaz. Ketika kita meniatkan semua hal sebagai ibadah, para asatidz sekalian, maka kita tidak akan merasa malu atau canggung. Kalau kemudian berniaga dalam rangka menafkahi keluarga itu adalah ibadah, maka tentu kita tidak canggung, tidak malu untuk kemudian menawarkan produk-produk yang kita miliki. Jadi ini tentang bagaimana kita men-setting awal niat kita. Mungkin tadi seperti yang disampaikan Abu Syauqi, bagus sekali. Bagaimana kemudian kita meniatkan setiap bisnis kita ini juga sebagai ibadah kepada Allah dan untuk menegakkan justru istilahnya menegakkan independensi kita di hadapan berbagai hal di luar sana. Bagus sekali apa yang disampaikan Pak Sujiwo Tejo ya satu saat ketika kemudian beliau dikritik orang karena isi Twitternya atau isi Instagramnya banyak menawarkan produk-produk dia berupa buku, berupa CD gitu ya. Beliau mengatakan, aku akan malu kalau aku minta-minta sama kalian. Tapi aku tidak akan malu untuk menawarkan produk-produkku karena di dalam produk-produkku ada kerja keras sekian orang, bukan hanya aku, yang itu mereka akan menikmati hasil kerja itu menjadi nafkah yang halal dan berkah untuk keluarga mereka. Jadi settingnya adalah bagaimana kemudian kita merasa malu dan canggung itu kalau dalam bentuk meminta-minta. Tetapi kalau ini adalah sebuah bisnis, sebuah usaha yang halal, produknya juga halal, legal, maka menjadi sesuatu yang kemudian kita niatkan untuk ibadah kepada Allah lebih-lebih, insya Allah akan sangat menghilangkan rasa malu dan rasa canggung kita semua. Termasuk tentang menulis, saya dulu pernah membaca satu artikel yang menarik antara Allahu Yarham Kiai Haji Ali Maksum dengan Allahu Yarham Kiai Haji Bisri Mustafa Rembang, ayahanda Gusmus. Jadi Kiai Ali Maksum itu kan tulisannya tidak banyak, santrinya banyak. Kiai Bisri Mustafa itu tulisannya banyak, santrinya tidak banyak. Lalu satu hari Kiai Ali Maksum itu bertanya kepada Kiai Bisri Mustafa, "Ndak mbok aku diajari nulis to ndak wong aku itu nek soal ngalim-ngaliman sama sampean yo belum tentu kalah, tapi kok sampean tulisannya banyak, aku kok nggak bisa nulis gitu." "Loh ya nulis tinggal nulis saja," kata Kiai Bisri Mustafa. "Lah nata niatnya itu susah Nata niatnya itu kok mau nata niat lillahi ta'ala itu kok tidak mudah gitu." Kata Kiai Bisri Mustafa, "Lah yo niat itu ya wis pokoknya ditoto lillahi ta'ala, apa-apa itu bisa lillahi ta'ala." Loh memangnya sampean itu niatnya apa ndak? "Niat saya untuk menafkahi keluarga, biar dapat honor. Dapat honor biar untuk menafkahi keluarga." Loh, bukan linasril ilmi, bukan linasril fikri gitu kan. Bukan untuk menyebarkan ilmu lillahi ta'ala tuh. Yo kalau nunggu ikhlas lillahi ta'ala linasril ilmi nanti aku ndak nulis-nulis. Yang penting aku bersemangat nulis dulu karena membayangkan insya Allah dapat honor. Yang penting niat dapat honornya itu untuk menafkahi keluarga. Wong menafkahi keluarga dengan yang halal itu juga pahalanya besar gitu ya. Jadi ini manajemen hati untuk mengelola hati dalam rangka lillahi ta'alanya itu, kata Kiai Bisri Mustafa, wong menafkahi keluarga dengan harta yang halal itu juga pahalanya besar, mosok itu tidak boleh dijadikan niat yang lillahi ta'ala gitu ya. Itu jadi saya kira ini soal bagaimana setting mental kita bahwa berbisnis yang halal dan berkah itu sesuatu yang memang baik dan benar. Nah kita di Indonesia ini memang sejak kecil kan diajari untuk tidak berbisnis. Ada mental block yang kemudian memang sengaja diciptakan bahkan di dalam pendidikan kita. Kalau kita baca buku pelajaran waktu SD itu, ibu pergi ke pasar, nah, kata berikutnya pasti membeli gitu ya. Ibu pergi ke pasar membeli titik-titik. Padahal ya sebenarnya kalau mau kita tanamkan konsep wirausaha, ibu pergi ke pasar menjual gitu ya. Itu bisa. Jadi saya kira itu para asatidz sekalian, saya ikut juga prinsipnya Mas Sujiwo Tejo. Kalau saya minta-minta itu malu, tapi kalau saya menawarkan produk gitu ya, maka itu adalah sebuah hal yang sudah sepatutnya dan itu kita tidak perlu malu. Wallahu a'lam bishawab.